Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas semangat ya agamanya. Oke. Hari ini kita akan membawakan satu dongeng yang berjudul Ashpan Pemuda Angkuh. Dengarkan ya dongengnya. Di perkotaan kecil di daerah timur, tinggallah seorang ibu tunggal yang bernama Niwa. Ibu ini hidup bersama putra sematawayangnya yang dia beri nama Ashpan. Sepeninggalan suaminya, ia terus bekerja keras. Setiap hari ia bekerja. Ia berusaha untuk memenuhi kebutuhan sang putra. Ia bertekad tidak ingin melihat hidup anaknya dalam kesulitan. Sehingga seluruh kebutuhan putra sematawayangnya itu dia penuhi. Semua keinginannya, semua permintaannya ia penuhi. Setiap pagi sebelum ia berangkat bekerja, ia selalu katakan kepada putranya, "Wahai anakku, belajarlah yang giat agar engkau sukses dan kaya raya," ucap si ibu kepada putranya. Untuk memotivasi si putra agar semangat dalam belajar, menggapai impiannya. Kemudian si putra menjawab, "Siap ibu, aku akan belajar dengan giat agar menjadi orang yang sukses dan kaya raya." "Ibu tenang saja," ucapnya. Kemudian hari terus berlanjut. Setiap hari dengan rutinitas yang sama dan nasihat yang sama. Ashpan, sang pemuda tadi, tumbuh menjadi orang yang tampan, cerdas, sukses dan kaya raya. Namun, ia menjadi angkuh dan sombong. Ia merasa dirinya tak ada yang bisa menandingi. Tak satu pun bisa menandingi kepintaran dan kekayaannya. Dia selalu merasa semua orang akan tunduk padanya. Ibunya seiring bertambah usia mulai sakit-sakitan. Penyakit mulai mengerogoti tubuh ibunya. Sampai suatu ketika ibunya mengajak anaknya untuk berbicara. "Wahai anakku, kekayaan dan kesuksesan dunia telah engkau dapatkan. Tapi aku hanya meminta kepadamu untuk mendoakanku. Aku sudah tua. Aku hanya ingin engkau mendoakanku. Selama hidupku, aku tak pernah melihatmu meminta pada Tuhanmu," ucap ibunya memohon kepada sang putra. Ashpan yang sibuk dengan gadgetnya mengatakan kepada ibunya, "Ibu tenang saja. Kekayaanku yang sekarang mampu memberikan fasilitas kesehatan terbaik untuk ibu. Aku akan menyediakan dokter dan rumah sakit terbaik untuk merawat ibu. Ibu pasti sembuh," ucapnya. "Lagian Tuhan tidak pernah membantuku. Apa yang aku dapatkan saat ini, Bu, atas kerja keras dan kegigihanku sendiri," katanya dengan angkuhnya. Kemudian ibunya keluar menangis terseduh melihat ucapan sang putra. Dia tak menyangka anaknya menjadi sesombong itu. Kemudian sang ibu pun berdoa pada Tuhan,
Ya Allah, ya Tuhanku yang Maha Esa, aku mohon ampun karena aku tak mampu memberikan pengasuhan terbaik untuk putraku. Aku lupa menitipkan ilmumu dalam setiap langkahnya. Aku lupa mengenalkannya pada Engkau, ya Allah, ucap sang ibu. Di dalam hatinya yang terkejut melihat kelakuan anaknya. Kemudian setiap hari ibunya tak putus asa untuk berdoa, memohon agar putranya segera sadar. Dan kemudian setiap kali ibunya mengingatkan sang putra, Ashpan pun kembali marah pada ibunya. Dalam keadaan ia sedang bekerja, ibunya selalu mengingatkannya. Sampai suatu ketika, marahnya pun memuncak. "Ah, ibu baik sekali. Sudahlah. Aku tidak ingin mendengar ucapan ibu. Ibu berisik sekali. Aku sedang menyelesaikan pekerjaanku. Ada proyek besar yang harus kuselesaikan. Ada tender besar yang harus kumenangkan. Kalau ibu berisik terus, aku tidak bisa berkonsentrasi," ucapnya. "Keluarlah." Nadanya mengusir ibunya. Kemudian ibunya pun keluar dengan hati yang kecewa melihat perlakuan putranya. Dia menangis terseduh-seduh di dalam kamar hingga mengalami sesak dada yang luar biasa. Kemudian di pagi hari, Ashpan pun kembali memanggil ibunya. Seperti biasa, ia berteriak memanggil ibunya. "Ibu, ibu, di mana engkau? Apakah engkau marah padaku? Di manakah engkau? Ibu, ibu." Ia berjalan menuju kamar ibunya. Ketika membuka pintu kamar ibunya, betapa terkejutnya ia melihat ibunya sudah tergeletak tak berdaya. Wajahnya pucat, kaku, badannya dingin sekujur tubuh. Kemudian ia pun berkata, "Ibu, sadarlah. Aku akan segera menelpon dokter untuk memberi pertolongan pada ibu," ucapnya. Namun tak satu pun dokter yang mengangkat teleponnya. Tak ada satupun pertolongan yang berhasil dia hubungi. Dia pun menggendong ibunya dan membawanya ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, ia berteriak meminta pertolongan dokter dan suster. "Dokter, suster, tolong ibu saya. Tolong selamatkan," ucapnya. "Saya akan bayar berapapun yang dokter minta, asal ibu saya bisa sembuh," ucapnya. Dokter pun kemudian memeriksa ibunya. Lalu beberapa menit kemudian dokter menjumpainya. "Maaf Pak, ibu Bapak sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Jantungnya tidak lagi berdetak. Tidak ada lagi tindakan medis yang bisa kami lakukan untuk menyelamatkan ibu Bapak. Sebaiknya Bapak pulang dan siapkan pemakamannya," ucap si dokter pada si Ashpan. Ashpan menangis histeris. Seminggu setelah itu, proyek tender yang dia inginkan pun datang harinya untuk dia presentasikan. Namun tidak berjalan semulus yang ia harapkan. Ia kalah dalam proyek tersebut. Ia gagal mendapatkannya. Betapa kecewa dan kesalnya ia, betapa marahnya pada dirinya sendiri. Ia depresi sehingga sering termenung. Di sudut kantornya,
minum. Kemudian si temannya yang cukup dekat padanya mulai menghampirinya karena seringkali ia lihat Ashpan tidak lagi bersemangat seperti biasanya. "Hai bro," kata si temannya. "Kenapa engkau bersedih? Murung aja kelihatannya," kata si temannya. Lalu Ashpan pun menjawab, "Ah, diamlah. Aku rasa hidupku belakangan ini penuh dengan kesialan. Ibuku meninggal. Proyek besar yang kuharapkan gagal aku dapatkan. Lalu aku tidak tahu harus apa sekarang," ucap si Ashpan. Kemudian si temannya pun mengingatkan, "Ada bro yang bisa kau lakukan. Kau itu sering lupa pada siapa yang memberikanmu kekayaan, pada siapa yang memberikanmu otak yang cerdas. Mungkin saja kekayaan yang kau dapatkan sekarang adalah bentuk Tuhan membantu ibumu," ucapnya. "Sholatlah bro," kata temannya. Hidup kita itu sudah ada yang ngatur. Kita memang manusia ini hanya bisa berencana, tapi Tuhanlah yang mengaturkan segalanya. Betul, engkau yang mengusahakan segala yang engkau mau, tapi Tuhan yang memberikan jalan dan menuntun jalanmu, kata temannya. Kemudian si Ashpan pun bilang, masih dengan nada angkuhnya, "Kalau memang Tuhan itu mengatur segalanya, kenapa tidak dari dulu saja? Tidak dari dulu saja dia menghukumku. Aku kan tidak pernah meminta padanya," ucap si Ashpan. Lalu temannya berkata, "Tuhan punya caranya sendiri dalam memberi dan mengambil apa yang dia inginkan untuk hambanya." Kemudian si Ashpan masih berpikir panjang. Lalu temannya berkata, "Sholatlah. Hartamu tidak bisa menghidupkan ibumu kembali. Hartamu tidak mampu membayar malaikat untuk berhenti memberi siksa. Sholatlah, engkau pasti akan merasakan ketenangan," ucapnya. Sejak saat itu, Ashpan pun menjadi pemuda yang soleh. Keangkuhannya berkurang. Dia tidak lagi suka merendahkan orang lain. Dia selalu menjadikan Tuhan sebagai pengingat hidupnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.